Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Triwidayati, guru produktif TBSM. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang jangka sorong. Yang pertama, tentang ketelitian jangka sorong. Yang pertama adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,05. Mengapa kok dikatakan ketelitiannya 0,05? Satu strip pada skala geser nilainya 0,05 didapatkan dari jumlah strip pada skala geser ada 20. Berarti 1 dibagi 20 sama dengan 0,05. Sehingga satu strip nilainya 0,05. Yang kedua, jangka sorong dengan ketelitian 0,02 didapatkan dari jumlah strip pada skala geser ada 50. Berarti 1 dibagi 50 sama dengan 0,02 sehingga satu strip itu nilainya 0,02. Di sini yang membedakan dari ketelitian 0,05 dan 0,02 itu adalah banyaknya garis yang ada di skala bagian bawah atau di skala yang geser. Engkau ku hargai. Yang kedua adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Bagian yang pertama, rahang bawah atau rahang dalam. Rahang bawah atau rahang dalam ini terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Rahang geser itu rahang yang bergerak, yang bisa digeser. Fungsinya untuk rahang bawah ini adalah untuk mengukur diameter luar atau ketebalan dari sebuah benda. Bagian jangka sorong yang kedua adalah rahang atas atau rahang luar. Terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Dan rahang luar ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Bagian yang ketiga adalah deep probe atau disebut juga dengan batang kedalaman atau juga disebut dengan ekor. Fungsinya untuk mengukur kedalaman dari sebuah benda. Bagian yang keempat adalah skala utama. Skala utama ini adalah skala yang diam yang ada di badan. Ada dua skala, yaitu skala inci dan skala milimeter. Fungsinya untuk menunjukkan ukuran benda yang diukur. Sedangkan yang kelima adalah skala Nonius atau Vernier. Skala Nonius ini adalah skala yang bisa digeser-geser. Fungsinya untuk menunjukkan nilai ketelitiannya. Di sini ini menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,05. Jumlah garisnya ada 20 di skala Nonius atau skala Vernier ini. Bagian yang keenam adalah lock atau pengunci. Fungsinya untuk mengunci pada saat kita mengukur supaya ukurannya tidak
berubah atau bergeser. Yang ketiga ini tentang kalibrasi jangka sorong. Kenapa kok harus dikalibrasi? Itu fungsinya untuk menguji kelayakan apakah jangka sorong kita masih presisi atau tidak. Untuk mengalibrasi itu posisi nilai 0 antara skala utama dan skala nonius harus sejajar. Cara menggunakan jangka sorong. Yang pertama, mengukur diameter luar. Mengukur diameter luar dengan menggunakan rahang dalam atau rahang bawah. Benda yang diukur harus tegak lurus dengan jangka sorong. Setelah dipaskan, skala gesernya harus dikunci biar nilainya tidak berubah. Yang kedua, mengukur diameter dalam. Mengukur diameter dalam ini menggunakan rahang luar atau rahang atas. Benda yang diukur harus tegak lurus dengan jangka sorong, dan setelah dipaskan dengan benda medianya atau bendanya itu harus dikunci supaya tidak bergeser. Yang ketiga, mengukur kedalaman benda. Untuk mengukur kedalaman benda itu dengan menggunakan depth probe atau batang kedalaman atau tadi yang disebut dengan ekor. Caranya dimasukkan sepanjang dalamnya benda dengan tegak lurus. Di sini untuk mengukur itu jangka sorongnya tidak boleh miring, harus tegak lurus. Cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Pengukuran yang pertama, kita perhatikan skala utamanya. Kita cari garis yang mendekati 0 di skala nonius. Di sini 1,15. Nilai 0 yang ada di skala nonius itu ada di garis yang ke-16. Dan yang kedua, setelah ketemu nilai utamanya itu kita mencari nilai noniusnya. Di skala nonius kita cari garis yang sejajar. Semangat yang tak akan di situ dicari garis yang sejajar, bernafas dalam geram tubuhku. Dan ditemukan yang sejajar antara skala nonius dan skala utama itu ada di angka 8. Junjung nabah baik. Jadi hasil pengukurannya itu adalah 15,8. Contoh pengukuran yang kedua, kita cari di skala utamanya yang mendekati sejajar dengan skala noniusnya itu ada di angka 22. Setelah ketemu skala utamanya, kita cari skala noniusnya. Kita cari garis yang sejajar. Yang sejajar itu ada di angka 7. Kita cari yang paling sejajar. Tanah air
ada di angka 7. Jadi hasil pengukurannya itu adalah 22,7. Pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Contoh yang ketiga, sama kita cari di skala utamanya. Hasil pengukuran di skala utamanya itu ada di angka 0, angka 0 yang ada di nonius itu ada di angka 33, dan kita cari di skala nonius garis yang sejajar antara skala nonius dan skala utamanya itu ada di angka 65. Ada di angka 65. Jadi hasil pengukurannya itu adalah 33,65. Kita pakai milimeter berarti 33,65 mm. Demikian penjelasan dari penggunaan jangka sorong. Sekian dan terima kasih.